Itu ini laut lupa ngasih garam. Kleng. Tahun depan ada rencana mau ke Eropa lagi? Oh, 6 bulan ya. Album baru berarti tahun depan. Oh, berarti bukan konser musik. Keren. Ada nggak pesan-pesan untuk para fan? Oke. Om Swastiastu Pak Haji. Pak Haji. Lagi ngapain? Lagi nyemprot ini. Ini disinfektan. Ngapain ke di rumah? Nggak di rumah? Ya, aku mau tanya aja dikit. Tapi kan ini pasti kita jaga jarak. 2 meter ya? Ambil meteran. Aku sudah ini kok udah bawa apa namanya? Sanitizer. Oh, sudah lengkap. Jadi udah lengkap ya. semuanya udah lengkap ya. Tinggal di Oke, clean. You may go. Yuk. Ayo kita ngobrol-ngobrol lagi. Yuk. Ayo. Udah, aku lagi bikin kopi. Kamu belum minum satu. Oke. Ya. Bawain kameranya itu, Bro. Aku naruh ini dulu, disinfektan. Sibuk kah? Nah, santai. Wih, udah disiapin kopi nih. Iya, kan Kayak Balian ya? Bali kita. Udah tahu ada tamu makanya aku kasih. Langsung bikin. Biasanya ada temen ngopi aku sini. Sudah berapa lama karantina mandiri di rumah? Sebulan lah sebelum nyepi. Pada saat mulai merebak tuh aku memutuskan kalau nggak penting banget nggak keluar rumah. Actually, the sound that I get is not so clear and nice. Maybe this, können wir das Klinkenkabel tauschen? Hier vorne. Ah, Leute, die So läuft sie doch. Die iBox Pad raus und anmachen bitte. Ini SID konser semua diundur apa batal apa? Informasi terakhir sih sebelum itu ya. Sambil minum saya Pak Haji. Ya silakan minum kopinya. Kopinya kopi Lampung itu keren itu. Lampung, ya? Jadi masa-masa ini banyak yang ngirim kopi saya sama ngirim arak. Ada beberapa konser yang itu nggak cancel tapi memang dipending karena izin keramaian udah nggak ada. Memang harus seperti itu dan kita ya bisa gimana? Ya harus nurut. Mengumpulkan massa itu sangat berbahaya penyebaran COVID ini. Kalau misalnya konser tidak diperbolehkan sampai setahun ke depan, SID punya ini nggak? Ide untuk bikin konser online mungkin? Iya, karena di rumah sekarang kita akan persiapkan lagu-lagu baru yang Bobby sudah aransemen. Mungkin kita kalau keadaannya COVID seperti ini berkepanjangan, mungkin kita akan rekaman via online aja. Jadi bahannya dikirim, saya kerjakan di rumah, Bobby kerjakan di rumah, si Jaring kerjakan di rumah. Jadi, album baru apa single aja? Pertama paling starter kitnya ya single. Sesederhana, tidak seperti studio rekaman yang gede ya, kita pakai yang simpel-simpel aja. Yang simpel ya. Yang gede juga bingung mau ngapain. Mau ngapain, mana tombolnya ini takut pencet jadi tampon lepas. Nah, yang bikin awet SID sampai sekarang itu apa, Eka? Karena memang punya teman masing-masing gitu apa gimana? Kalau yang kan sekarang banyak band bubar-bubar nih. Itu kemungkinan ya karena kita tahu udah tujuan kita ngeband ya ngeband gitu. Bener, klise sekali. Kenapa kamu bisa awet? Ya karena kita tidak bubar. Udahlah, kalau ada masalah yang bisa diselesaikan masing-masing, kita ini beda kepala bertiga. Oh, saya tahu. Sangat beda kepala, kamu tahu sekali. Si Jaring bukan teman, si Bobby juga bukan teman. Mereka sibling udah, jadi udah saudara. Dengan mau si diem pun kita mengerti karakter masing-masing.
kita ngeladenin yang di Instagram, kenapa nggak pernah bersama? Lu tahun 95 kemana aja? Gua tahun 95 udah mandi bareng kali bertiga. Nah, kayak gitu mau jawab gitu tapi nggak apa. Udah jiwa dewasa ya. Jiwa dewasa jadi ngapain ngabis-ngabisin waktu aja. Jadi kita ya bersama sampai ngerti satu sama lain ya. Itulah SID. Banyak yang saya dapatkan dari SID ya. Positifnya ya saya bisa pergi ke seluruh Indonesia. Seluruh dunia. Keliling malah seluruh dunia kecuali Afrika. Dan itu berkat apa? Pakai SID. Nggak mungkin pakai kocek sendiri. Emang saya Setiawan Jodi. Walaupun lebih kaya dari Setiawan Jodi ya. Walau. Kita bakar. Das spricht ja Wasser los, so? C'est ça, attends. On a tout le monde, c'est un soir. C'est ça, place. Indonesia! Wow! Sangat luar biasa malam ini. Zoom. Minum udah. Kau muntah. Aduh. Ya hal-hal seperti itu jadi membuka dunia baru, pertemanan banyak. Ketemu kowe Ketemu lagi sekarang, makanya banyak. Kalau nggak sukanya dari SID ya namanya juga satu keluarga ya. Yang nggak suka juga ada. Tapi itu bukan masalah ya. Segala masalah pasti bisa diselesaikan. Jadi ya ngapain juga kita mengeluarkan masalah kita di dunia luar. Sama seperti menjemur celana dalammu di tembok ya. Jadi kamu tahu kotornya kamu di mana, ngapain gitu. Kita ya udah kalau bisa selesaikan ayo. Sebenarnya so far sih nggak ada yang parah-parah banget. Kalau si Jering kayak gini misalnya jadi pembaca orang ya memang hobinya di situ. Kalau hobinya saya mancing, si Bobby main golf, dia happy dengan itu. Why not? Kita udah sama-sama something ya. Seperti itu ya. Jadi gimana cara mengolah ego seni managing ego management. Seperti ini ada apa ini, udahlah mending mosi diam ya, kan bisa kayak di sound gitar aja bisa ada standby diam. Kayak gitu. Roll, action. Mundur dikit ya. Action. Segitu aja. Bagaimana proses penciptaan lagu kalian? Kalau penciptaan lagu yang di awal-awal sih SID kita sering jamming karena kita band baru kayak gitu ya. Band baru kita harus sering berkumpul, bisa latihan kita setiap hari ya. Di rumah Jering dulu. Bawain lagu orang, lama-lama kebentuk sendiri, ada lagu yang ada nada yang kita bikin sendiri, itu sampai terkumpul beberapa lagu. Kita bikin konser di Tabanan tahun 96, 96 ya. Dari hasil konser itu kita Yang bikin SID nih? Iya, yang bikin SID dan kolektif dengan band-band punk dulu, band-band hardcore juga ada, grunge. Tabanan tahun 90-an, 96 ya, saya lupa. Gedung Mario itu dapat untung kan dari tiketnya yang 2.500. 2.500 itu penuh, dapat tiket untung. Kita bikin ini rekaman langsung ke almarhum ini Jimmy Silaa. Album yang mana tuh? Case 15. Setelah itu ya di album kedua juga sama. Terus saya kerja di Rizal Tanjung ya, Riz Apparel, disponsori sama Riz Apparel gitu ya, masih bekerja sambil ngeband. Pada saat Kuta Rocks itu saya baru full, nggak kerja lagi.
kita sudah ada agreement dengan Sony, tapi saya tetap kerja online di rumah. Kerja ngurus web, ngurus apa gitu, masih kerja. Tahun berapa yang Eka rasakan SID paling asik? SID paling asik sebenarnya sekarang masih asik. Iya, masih. Yang kita tidak pernah ada di rumah itu ya. Itu tahun 2000-an ya. Iya, 2005 ke atas kita bisa membius apa namanya outsider dengan mesin-mesin zaman lowrider kita agungkan seperti itu, dan kampanye lingkungan jalan. Saya Sunter. Komen buat SID dong. Komen buat SID. Apa? Komen buat SID. Wah, gua ngefans banget sama Eka Rock. Di Jakarta. Terus siapa? Pasti buat Jering, Bobi, Eka. Paling defense. Paling defense Jering. Jering. Eka Rock, man. Opai, mana Bobinya? Bagi dong. Saya deh sering-sering manggung di Jakarta. Apalagi utara ya, utara. Thank you. Sukses buat Amerikanya. Pasti outsider Naledi itu pasti kangen masa-masa itu. Jadi orang-orang itu sekarang udah tua, bayangin aja 2005, 2006. Kan banyak saya dapat mention apa tag di sosial media itu, mereka sudah ngupload dengan anaknya kayak gitu. Iya, ada yang dulu itu mereka memakaikan, nah misalnya sekedar memakaikan baju SID di bayi mereka kayak gitu, bernyanyi lagu SID, kayak gitu kan melepas kangen mereka. Iya. Ada telepon Pak Haji. Yang aku lagi syuting nih sama Eka. Ya. Ya, love you. Eka kata. On frame. Ya, ntar lagi ya. Bisa cerita nggak sedikit Kak? Sebelum Eka siapa dulu pemain bassnya SID? Dulu kan ini Superman Silver Gun. Jadi saya punya teman. Bukan Superman is Dead ya. Superman is Dead. Ya. Jadi Superman Silver Gun itu ada, saya punya adik kelas angkatan sejering, si Bobi juga. Bulan dari negara juga. Dari negara itu kita bermain bareng, ngumpul bareng. Jadi dia kuliah sama dengan si Jering. Saya punya teman di situ, wah orangnya asik kayak gitu. Danannya antik emang Jering sampai sekarang antik ya. Iya, antik emang dia. Emang barang antik tuh. Oke lah gitu ya. Kita main ke Kute. Waktu itu ingat saya. Siapa nama temanmu tuh Kak? Namanya Agung Permana. Jadi namanya Agung Botak. Itu saya diajak ke sana. Waktu ingat saya habis nonton film Batman, lagunya Sil. Karena habis itu saya beli kacamata set. Kayak Batman set. Sanalah saya ke sana. Nah, di sana sudah masih ada Jering, Bobi sama Ajus. Si Ajus namanya main bass. Dari sana dari Jimbaran. Mereka main bawain lagu Nirvana. Wah, this is my style gitu lah. Mereka latihan di dalam, saya di luar sekedar untuk minum kecil lah ya. Minum kecil. Itu tahun 90. Tahun 95. 95 ya. Awal 95. Nah, ternyata si Ajus ini si pemain bass itu berganti ke Lolot, saya nggak tahu masalahnya apa ya. Madebawo Lolot. Si Madebawo jadi bass. Main bass. Terus saya kan kuliah di sastra Udayana. Bobi di Warmadewa, si Jering Uniknas. What a wonderful collection ya. Benar. Jadi beda kampus. Selama kurun waktu itu kita sering ketemu di acara-acara musik. Saya punya acara nih sastra Unplugged. Adain di Udayana. Nah, saya jadi manajer mereka. Oh, pertamanya Eka manajernya. Saya jadi manajer mereka. Superman Silver Gun. Karena saya punya acara. Superman Silver Gun ini. LO lah. Ternyata setelah acara itu nggak kedengaran lagi. Mereka main di mana nggak tahu ya. Si Bobi datang sama saya. Kak, coba main bass yuk. Di sana si Lolot banyak punya band waktu itu. Di bawah banyak punya band. Banyak punya band dia, ada metal, ada hardcore, ada apa, greencore kayak gitu. Oke lah, saya dijemput di kos saya. Di kos saya sama si Bobi naik motor. Naik Vespa-nya dia? Enggak.
Astra Grand. Oh, strike. Dengan plat BV belakangnya. Apa BV? Bobby Vader. Dia maniak Pearl Jam dulu. Paling aneh yang belum diungkap adalah saya orang yang satu-satunya orang yang berani boncengan sama Bobby. Sebelumnya teman SM-nya nggak ada yang berani. Bobby Perry Krosok bawa motor. Dan dia ngakui kalau saya itu orang paling berani. Ya saya percaya udah ya. Saya mau masuk band itu dan saya seneng. Karena dari awal penemanan bagus. Bukan 2 hari sekali, bukan. Tiap hari. Jadi kos ya. Ke kos saya ambil, saya boncengan di belakangnya, kadang bawa bass, kadang enggak, dengan gaya nyungsep di got udah berapa kali ya. Udah nggak kehitung. Jadi saya itu orang yang satu-satunya orang berani yang boncengan sama Mas Bobby. Jadi bolak-balik jadi latihan setiap hari terbentuklah di sana, dan band kita berubah jadi Superman is Dead. Nggak masalah nggak. Ini kayak candid gitu loh videonya. Kalau kita nggak berhasil di band ini, kita bubar aja. Gitu. Zaman gelap udah pernah jalanin, kita main mabok udah pernah, udah lewat gitu. Jalanin ya. Kalau nggak saya mabuk, si Bobby mabuk, dia berjaring juga mabuk, udah pernah gitu jalanin. Tapi lama kelamaan ya udah makin besar kita gitu. Anak-anak sekolah dari rumah. Semua online. Tapi efektif nggak mereka tuh? Kalau menurut saya itu sih, kalau yang udah gede SMP sih aman ya. Karena dia bisa operasikan laptop, tidak perlu bimbingan orang tua. Sedangkan yang perlu bimbingan orang tua ini, yang sedikit lebih PR, tangannya harus lebih banyak gitu jadinya. Belum ngurus keluarga, belum ngurus masakan, belum ngurus pekerjaan dia sendiri. Jadi mohon di pihak-pihak sekolah dan pemerintah juga tolong apresiasi ibu-ibu yang mengajari anaknya sekolah sampai stres, dan karena itu bukan pekerjaan dia sebelum-sebelumnya, bukan nggak mau tanggung jawab sama pekerjaan itu ya, membimbing anak yang miss-nya dilakukan di sekolah. Gitu. Ya karena nggak tahu kan tiba-tiba begini kejadiannya kan. Ini ya udah, jadi ya maafkan apabila anaknya itu ada beberapa ibu-ibu yang nggak bisa mengajar. Kalau diam di rumah itu memacu stres. Kamu aja sendiri kedatang ke rumah saya stres. Stres banget Pak Haji. Apalagi orangnya aktif. 2 minggu saya di rumah udah mulai ngobrol sama botol. Pasti. Ngomong sama sandal. Ngomong sama kompor. Dan banyak yang nggak dibuka kemarin, ada satu media yang mengungkap soal KDRT. KDRT meningkat 65% yang saya lihat di media itu ya, antara itu hoax tapi benar masuk akal sih. 65% di luar pengaduan KDRT. Setelah ini di Indonesia 30 meningkat. 30%. Itu kenapa? Dan 30% yang melapor, yang nggak melapor kan nggak tahu ya kita. Itu antara hoax tapi masuk akal karena stres. Stres ekonomi menurun ya. Ekonomi menurun, sedikit aja ngomong A didengar B. Nah, seperti itu. Jadi saya ingin mengajak teman-teman, ayo, ini adalah proses untuk menahan emosi. Jadi apapun yang memacu emosi Anda, tolong ingat, ini adalah masa-masa yang sangat sulit bagi psikologis kita. Karena ini menurunkan imun. Tanya dokter. Kalau Anda emosi, menurunkan imunitas kita, dan ya udah. Ya harus happy kita berimun lagi. Kita memang harus bisa menguasai diri kita sendiri. Karena psikologis, kesabaran, emosi, depresi itu ada. Berarti ada kaitan juga yang meninggal itu karena ya itu stres, depresi ya. Stres ya. Untuk menanggulangi itu apa yang kita lakukan biar nggak terjadi kebosanan gitu? Kebosanan ya. Bosan sih pasti. Bosan ya. pasti bosan ya, sudah ke depan bangun siang. Ya saya nonton film. Ya, apalagi. Nah, nonton film saya udah berapa episode yang katanya orang mainstream, saya paling males nonton film mainstream. Tapi kata-kata orang mainstream jadi ngikutin kayak gitu ya. Udah itu efek ya. Udah ikutin, emang bagus kok filmnya. Nggak apa-apa lah gitu ya. Apa daripada kamu pegang handphone terus. Pegang handphone kan lebih pusing. Iya, Stres terus ya nonton film ya sudah memperbaiki yang sesuatu yang bisa dilakukan. Terus kalau mau keluar ya saya paling secure sekali, saya dalam mobil keluar pakai masker. Udah, jadi hand sanitizer itu harus gitu. Kita sampai rumah kita mandi langsung. Ya cuma kita aja yang bisa manage kayak gitu, biarkan saja dah. Jadi
Di social distancing ini kita berusaha memagari diri ya, minimalis kita sosialisasi. Yang dulu kita ketemu orang 8, sekarang kita ketemu 2 orang aja kayak gitu. Kayak gini aja tapi tetap kalau keluar sekarang harus pakai masker dan yang paling benar adalah jangan panik. Kalau kamu panik, segalanya jadi shortcut. Kalau udah panik, yang masuk akal jadi nggak masuk akal. Karena jangan terbius dengan berita-berita hoax. Kamu cari infonya, itu ada handphone pintar namanya, ya, handphone pintar, smartphone. Itu ada Google di situ. Google, cari kebenaran beritanya. Jangan cepat terprovokasi dan tahan emosi.